Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dunia menyaksikan para dokter Nazi diadili di Nuremberg. Kejahatan medis diungkap dan etika kedokteran global lahir dari ruang sidang. Tapi di Asia, sebuah kejahatan serupa berjalan tanpa pengadilan. Unit 731 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang mengakui eksperimen manusia, pembuatan senjata biologis, dan membunuh para saksi serta penyintas. Pengakuan itu tertulis, terdokumentasi, dan disimpan dalam arsip superrahasia Amerika Serikat. Tapi, tak satu pun pengakuan pernah masuk ke ruang sidang. Kenapa ada standar ganda terhadap dokter Nazi dan Unit 731 Jepang? Apakah Amerika Serikat sengaja menutup-nutupi dosa Jepang? Di masa Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman dan Jepang sama-sama melakukan eksperimen bengis menggunakan subjek manusia. Bedanya, banyak penyintas kamp konsentrasi Nazi dibebaskan hidup-hidup untuk memberikan kesaksian dan dokter-dokter Nazi diadili serta dihukum oleh Amerika Serikat. Sementara Unit 731 Jepang memilih untuk melenyapkan semua tawanannya dan menghanguskan sebagian besar dokumen untuk menghilangkan bukti. Inilah yang menjadi pertanyaan. Kenapa para peneliti Unit 731 Jepang tidak diadili oleh Amerika Serikat? Walau sebagian besar dokumen Unit 731 dibakar dan dilenyapkan oleh Jepang, bukan berarti sama sekali tak ada bukti soal kejahatan mereka. Di era sekarang, sejumlah pengakuan dan dokumen bukti kejahatan perang Unit 731 sudah diungkapkan. Salah satunya pengakuan tertulis Komandan Unit 731, Masaji Kitano, yang dirilis pemerintah Cina pada tahun 2021. Pengakuan itu Kitano tulis ketika ia diinterogasi oleh militer Amerika Serikat di Fort Detrick dan Cina merilis salinannya, sementara yang asli disimpan Washington. Dalam pengakuan itu, Kitano membeberkan soal pemimpin Unit 731, Shiro Ishii, misi, komposisi, studi, dan senjata perang biologis buatan Unit 731. Pengakuan Kitano itu mungkin salah satu pencapaian terbesar Amerika Serikat untuk mengungkap kejahatan Unit 731. Karena Amerika Serikat sudah berkali-kali mengirim utusan mereka ke Jepang untuk menyelidiki soal Unit 731 dan hampir semua upaya itu gagal. Howard Brody dan rekan-rekannya telah merilis jurnal tentang Unit 731 berjudul US Response to Japanese Wartime Inhuman Experimentation After World War II. Dalam tulisan itu dipaparkan sejumlah upaya Amerika Serikat mengulik kejahatan perang Unit 731. Pertama, ada ahli bakteriologi Letnan Kolonel Murray Sanders yang datang ke Jepang pada September hingga Oktober 1945. Tapi Sanders ditipu oleh penerjemahnya, Letnan Kolonel Ryoichi Naito, yang pernah bertugas di Unit 731, dan narasumber Jepang lainnya yang mengelak adanya kejahatan perang dalam Unit 731. Kedua, ada Letnan Kolonel Arthur T. Thompson yang pergi ke Jepang pada Mei 1946 dan pulang dengan tangan kosong meski telah menemui Jenderal Shiro Ishii, pemimpin Unit 731. Ketiga, ada Dr. Norbert H. Vail yang akhirnya berhasil mendapatkan pengakuan dari para anggota Unit 731. Vail berhasil mendapatkan pengakuan dan menyelidiki Unit 731 setelah meyakinkan Jepang bahwa tujuannya datang ke Jepang untuk penelitian ilmiah, bukan penyelidikan kejahatan perang. Pertanyaannya, setelah Vail mendapatkan pengakuan, kenapa Amerika Serikat tidak menyeret dokter-dokter Unit 731 itu ke pengadilan? Dr. Norbert H. Vail akhirnya menjadi ilmuwan Amerika Serikat pertama yang mengetahui kejahatan perang Unit 731 secara langsung. Laporan Vail kemudian dilanjutkan oleh para ilmuwan Camp Detrick, Dr. Edwin C. Hill, dan ahli patologi Dr. Joseph Victor pada Desember 1947. Tapi semua itu akhirnya hanya tersimpan jadi arsip rahasia dan hanya Amerika Serikat yang mengetahuinya. Ada beberapa hal yang membuat Amerika Serikat tidak melanjutkan penyelidikan mereka ke persidangan kejahatan perang. Pertama, data perang biologis Unit 731 begitu strategis bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat memandang data itu tidak etis untuk dipublikasikan dan bernilai untuk pengembangan senjata biologis mereka. Karena berharga, Amerika Serikat memilih untuk menyimpan bagi mereka sendiri. Kedua, karena kekhawatiran jatuhnya informasi ke tangan Uni Soviet. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Perang Dingin sudah menanti di depan mata.
Amerika Serikat lebih takut Uni Soviet mendapatkan data senjata biologis Jepang ketimbang menuntut dokter-dokter Unit 731 atas kejahatan perang. Karena melihat Amerika Serikat mulai bertikai dengan Uni Soviet, Jepang pun membuat data Unit 731 jadi kartu tawar. Jepang mau membocorkan soal Unit 731 asalkan Amerika Serikat tidak menuntut atau menyerahkan mereka ke Uni Soviet untuk diadili. Amerika Serikat akhirnya setuju. Itulah kenapa akhirnya Jepang memberikan laporan lengkap eksperimen, slide patologi, dan dokumentasi teknis berupa foto-foto berwarna. Meski pada akhirnya pun Uni Soviet berhasil menuntut 12 dokter Unit 731, walau hanya berakhir pada penahanan sekitar 20 tahun karena hukuman mati Uni Soviet saat itu sudah ditiadakan. Ujung dari kisah penyelidikan Amerika Serikat terhadap Unit 731 seolah jadi standar ganda jika disandingkan dengan pengadilan dokter-dokter Nazi. Karena ada beberapa perbedaan besar antara Unit 731 dan kasus Nazi. Di kasus Nazi, ada figur seperti John W. Thompson dari Amerika Serikat yang menjadi tokoh kunci di balik layar persidangan dokter Nazi. Dia mengubah eksperimen medis tidak etis dari pelanggaran profesi jadi kejahatan perang. Dia juga yang memastikan bukti dikumpulkan untuk pengadilan dan meletakkan dasar etika global melalui kode Nuremberg. Tapi di kasus Unit 731, Amerika Serikat justru memblokir penuntutan dan memisahkan investigasi ilmiah dari kejahatan perang. Selain itu, di kasus Nazi, banyak penyintas yang bebas dari kamp konsentrasi dan menjadi saksi fisik serta bisa memberikan testimoni publik. Sementara di Unit 731, Jepang membunuh semua subjek eksperimen, menghancurkan saksi, dan menghilangkan bukti hidup. Itulah kenapa kasus Unit 731 dan Nazi tampak seperti standar ganda. Hingga kini, kejahatan perang Unit 731 tetap tercatat dalam arsip rahasia, bukan dalam putusan pengadilan. Amerika Serikat memilih menyimpan data eksperimen manusia Jepang demi kepentingan strategis dan keamanan nasional di tengah awal Perang Dingin. Keputusan itu membuat para dokter Unit 731 terhindar dari pertanggungjawaban hukum, berbeda dengan nasib dokter-dokter Nazi di Nuremberg. Hingga puluhan tahun kemudian, kasus Unit 731 masih menyisakan pertanyaan besar tentang keadilan, etika, dan standar ganda dalam penegakan kejahatan perang. Kira-kira sejarah apa lagi yang menarik untuk dibahas? Tulis di kolom komentar ya!